Kenapa sayang? Kenapa kok kaget itu mukanya? Malah ketawa lagi, nggak lucu ya, nggak ada yang lucu. Aku tanya kenapa kamu barusan jalannya diem-diem. Ayo, kenapa? Aku udah nungguin kamu dari tadi loh. Dari jam 9. Sekarang jam berapa nih? Udah larut malam ya? Maaf kenapa? Jadi kamu nyadar juga ya salah kamu apa? Kirain. Ya, ternyata kamu masih pakai juga. Kamu tahu mas, tadi aku tuh bingung dan sempat mikir loh. Ini suami aku kemana ya? Apa dia udah lupa jalan pulang atau malah lupa sama istrinya sendiri? Ya gimana aku gak mau mikir kayak gitu? Kamu aja gak ngasih kabar dari tadi. Ya wajar dong aku mikirnya kayak gitu. Ya terus kamu kenapa? Telepon aku gak diangkat kenapa? 3 kali loh aku telepon kamu. Hah? Gak tahu. Kok bisa? Emang HP-nya kamu taruh di mana sih? Hah? Masa nggak lihat ada yang telepon? Kamu bohong ya? Kamu pasti sengaja nggak angkat telepon aku biar bisa nongkrong sama teman kamu sampai pagi, ya kan? Beneran, nggak bohong. Yakin nggak bohong kan? Oke, tapi kalau kamu bohong, ya mungkin ada sedikit hukuman kecil yang menarik. Iya, hukumannya itu simpel kok. Dan hukumannya itu, kamu harus izinin aku keluar kemana aja yang aku mau tanpa didampingin suami selama 3 hari. Tapi kalau untuk ngasih kabar, ya oke lah gak apa-apa. Tapi kalau untuk ditemenin sama suami, no, karena aku juga butuh me time. Apaan sih? Terserah aku dong mau hukumannya kayak apa. Yang lagian juga suruh siapa bohong. Ya udah kalau emang kamu gak ngerasa bohong, seharusnya kamu gak keberatan kan? Sayang, nih ya, kamu kan udah enak-enakan di luar, sedangkan aku sendirian di rumah nungguin kamu dari tadi gak ada kabar. Dan aku gak tahu kan kamu di mana. Tapi bedanya, sekarang kan kamu tahu kalau aku keluar, kan kamu bisa tenang. Ya udah, intinya itu masih sama kok. Ya udah kalau gitu aku juga gak bohong kan, aku beneran mau me time kok keluar rumah sendiri 3 hari. Iya, aku tahu sekarang kamu udah pulang, tapi pulangnya udah jam segini kan, udah hampir mau pagi. Terus HP kamu tuh kayak yang dikubur gitu. Beneran gak lihat HP-nya atau sengaja didiemin? Ayo. Oh, lupa ya. Tapi katanya tadi nggak tahu gimana sih. Sekarang malah bilangnya lupa. Tapi lupa yang mana nih? Lupa kalau ada yang nungguin kamu di rumah? Atau lupa kalau HP itu bukan cuma buat gaya, tapi buat kasih kabar juga? Seharusnya ya. Enggak, aku nggak ngebesar-besarin kok. Kenapa kamu jadi yang marah, ha? Katanya barusan kamu nggak bohong. Ya udah biasa aja sih kalau emang kamu nggak bohong, nggak usah tiba-tiba marah dan jawabannya kayak gugup gitu. Ih, aneh banget. Nggak ada yang mancing kamu, tapi kamunya aja yang kepancing terus. Biasanya nih kalau orang bohong tuh kayak gitu ya. Enggak, aku nggak bilang kamu salah. Dan aku juga nggak pernah kan ngelarang kamu mau nongkrong sama teman-teman kamu, silahkan. Emang ada ya kata-kataku tadi yang bilang, kamu nggak boleh nongkrong ya sama teman kamu? Ada? Nggak ada kan? Ya udah, aku tuh cuma minta satu hal, kasih kabar. Itu aja. Apa susahnya sih ngasih kabar? Iya, itu pun kalau kamu masih anggap aku istri kamu dan ngehargain aku sih. Peduli. Peduli apaan kayak gitu? Ngasih kabar aja enggak? Cuma ngasih kabar doang gak nyampe 1 jam. Sumpah ya. Iya emang aku lagi kesel sama kamu. Tapi aku keselnya bukan karena kamu nongkrong. Tapi kamu tuh masih aja ngeyel, masih gak jujur, tau gak? Aku tuh bukan anak kecil ya. Aku tuh bisa bedain mana yang lupa beneran, mana yang pura-pura gak peduli. Dan kamu pikir aku gak tahu kamu sengaja cuekin HP kamu sendiri biar bisa nongkrong dengan tenang tanpa gangguan dari aku kan? Iya aku ngerti kok, ngerti banget. Bukan salah, bukan. Yang salah itu kamu. Kamu tuh yang gak bisa jaga komunikasi.
Ya kalau memang mau nongkrong boleh, tapi jangan sampai aku tuh di rumah. Ih, aku tuh di rumah kayak orang bodoh tau gak sih, nungguin kabar dari kamu. Aku cuma takut kamu kenapa-napa sayang. Aku takutnya kamu kenapa-napa di jalan. Soalnya ini udah malam banget. Karena aku butuh ruang. Kamu tuh gak pernah ngerti ya rasanya jadi istri yang selalu nunggu, yang selalu ngalah, selalu dianggap cuma di rumah aja. Padahal aku juga manusia, aku juga pengen tahu dihargain. Dan pengen kayak kamu juga. Kamu tuh lucu banget ya. Kamu bisa ngilang seharian, gak angkat telepon aku dan gak ngasih kabar. Tapi giliran aku pengen pergi buat nenangin diri, kamu langsung ngelarang. Kamu tuh sadar gak sih? Kamu maunya cuma kamu yang bebas, tapi aku gak boleh. Enak aja. Ya udah terserah kamu mau setuju atau enggak terserah kamu. Itu pilihan kamu, yang penting aku besok harus keluar. Udah ya, stop. Aku gak mau debat sama kamu lagi. Mending aku masuk ke kamar aja daripada aku makin naik darah dengerin kamu yang ngotot terus dan gak mau ngaku itu. Dasar egois. Iya, kamu egois. Emang kenyataan kan kamu egois? Astaga. Sayang, kamu tuh kayak anak kecil lah yang rebutan mainan. Aku ini bukan boneka kamu ya yang gak boleh kemana-mana. Ya udah, sekarang aku mau tanya sama kamu. Kamu tuh gak setujunya kenapa sih? Kalau emang kamu gak ngerasa bohong, ya udah biasa aja. Santai aja, kayak gak usah takut gitu. Kamu masih gugup jawabnya. Kamu tuh kayak kayak menutupi sesuatu, tau gak? Oh, jadi yang kamu takutin tuh bukan aku capek, tapi aku takut disapa cowok lain gitu. Makin kelihatan nih siapa yang drama ya. Alah, apaan keselamatan rumah tangga? Gak ada keselamatan rumah tangga. Yang ada tuh sekarang kesabaran istri yang hampir punah. Tuh kan, giliran kamu yang hilang gak ada kabar, aku harus maklumin kamu. Giliran aku yang mau keluar, kamu langsung protektif. Ih, kamu tuh masih aja ya. Iya kamu tuh memang egois emang. Oh ya udah kalau emang itu terserah kamu, terserah aku juga dong. Tapi tetap ya, kamu harus tetap jalin hukuman kamu. Dan aku harus me time besok pagi. Seru banget ya pasti. Ya terserah aku dong. Ya suruh siapa bohong ya, kan aku udah bilang jujur. Tapi kamu masih aja ngeyel kan? Ya udah. Minggir sayang, aku harus tidur cepat malam ini karena besok pagi akan ada hari yang menyambutku dengan sangat indah. Jadi gak sabar deh cepat-cepat besok pagi.